Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk boleh datang beribadah kepadanya. Mari pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan membawa hati kita yang haus dan rindu kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama. Di dalam Mazmur pasal 99 ayat 5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Dengan mengaku bahwa pertolongan kita di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan syukur kita kepadanya. Bersyukur buat hari-hari yang boleh kita lewati. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Usaha keluarga kita. Dan juga kita datang mohon pengampunan. Biar kita boleh dilayakkan pagi ini. Untuk boleh sujud menyembah kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara buka suara berdoa secara pribadi. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, biarlah sungguh kami boleh membawa hati kami, kerinduan kami untuk datang menyembah-Mu pagi ini. Kuduskan dan layakan setiap kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Inilah penyembahan kami. Kami mau menyembah Allah yang kudus. Hanya Kau yang layak untuk kami sembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Engkau Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Benar Tuhan, Engkau kudus dan hanya Engkau yang layak kami sembah. Kami datang dengan hati yang rindu dan haus pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya,
Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan. Selama kami masih hidup, tiada yang lain Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk mengangkat tangan kita. Kita sama-sama mau katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Dia yang bertahta, Wah, Dia yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sekali lagi kita mau muliakan dan tinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, ya Yesus, ya Yesus Tuhan, Raja kita. Amin. Benar Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Sama-sama suruhkan, Kau Rajaku. Sama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Dia Raja kita. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, dimuliakan dan ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, Dia yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Suruhkan Dia Yesus Tuhan, Dia Raja kita. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, dengan suara yang nyaring katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Dia Raja kita. Haleluya. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah-Mu.
Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Pada pagi hari ini, biarlah setiap pujian, setiap persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dari awal sampai selesai ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan hadir, Tuhan pimpin, Tuhan memberkati setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap bangkit berdiri. Siap bersama-sama saya untuk lebih lagi memuji Tuhan? Mari kita mau sama-sama memuliakan namanya, sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Mari sama-sama kita angkat tangan dan kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ya, biarlah semua yang bernafas memujimu Tuhan. Haleluya. Oh. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama, kita mau menaikkan pujian syukur kita kepada-Nya. Sama-sama katakan, senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, biarlah semua yang bernafas memujimu Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita memuji Dia. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari bersama-sama menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Baik, kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan pada hari ini. Yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan Alkitabnya. Judul perikop kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa sungguh firman Tuhanlah yang bisa menguatkan, meneguhkan iman setiap kita. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada Pendeta Victor Pamusu, waktu ini kami persilakan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk bersama menikmati hadirat Allah dan menikmati firman Allah. Karena itu mari kita siapkan hati, kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau mempertemukan kami dalam persekutuan yang indah ini untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Meskipun merupakan sebuah pertemuan virtual, tapi sesungguhnya tidak mengurangi semangat kami untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Terpuji nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita siapkan firman Tuhan. Kita membuka Filipi pasal yang ketiga, kita merenungkan dari ayat 1 hingga 11. Tapi sebagai pembacaan awal, saya ingin membaca ayat 7 dan 8 buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, tema kita hari ini sungguh menarik. Banggalah pada yang sejati. Berbicara mengenai kebanggaan. Sesungguhnya kita berbicara tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Abraham Lincoln berkata, sungguh sangat menarik melihat seorang yang bangga pada tempat di mana dia berada. Dan lebih menarik lagi untuk melihat bahwa tempat di mana dia berada itu membanggakan dia. Saudara perhatikan, Abraham Lincoln sedang berbicara bahwa kebanggaan merupakan sebuah pilar penting dalam kehidupan seseorang. Dengan kebanggaan seseorang bisa bersemangat, bergairah untuk apa saudara menjalani kehidupannya. Dengan kebanggaan seseorang merasa dapat diterima dan sungguh-sungguh dikasihi di tempat di mana dia berada. Saudara coba saudara perhatikan. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara sebagai seorang suami misalnya mendapatkan statement yang begitu indah kedengaran dari istri saudara yang berkata, saya sangat bangga kepada Anda sebagai suami saya. Saudara coba perhatikan bagaimana perasaanmu, bagaimana semangatmu mendengarkan hal itu. Ini merupakan suatu pernyataan vital yang membuat saudara merasa diterima. Dan saudara merasa menjalani fungsi seorang suami dengan baik, saudara. Tapi coba sebaliknya saudara mendengarkan istri saudara berkata, saya kecewa kepada Anda. Saya kecewa kepada Anda sebagai suami saya. Saudara lihat perasaan saudara. Saudara akan merasa tidak berarti. Saudara akan merasa tidak bermakna. Saudara akan merasa tidak diterima di tempat di mana saudara seharusnya diterima. Yaitu kehidupan rumah tanggamu, saudara. Saudara, pernyataan yang vital tadi tiba-tiba berubah menjadi pernyataan yang fatal, saudara. Coba saudara melihat berapa banyak kehidupan rumah tangga yang berada dalam masalah serius karena di sana tidak ada kebanggaan, tidak ada sesuatu yang membuat seseorang diterima dengan senang hati, yaitu kebanggaan akan keberadaannya, saudara. Berapa banyak keluarga berada dalam ancaman serius karena di sana diisi dengan pernyataan-pernyataan aku kecewa. Saudara, sesungguhnya kebanggaan itu merupakan pilar hidup yang penting. Tapi pertanyaannya sekarang, saudara, sebagai orang percaya, apa yang kau banggakan? Sebagai orang percaya, apa yang membuat engkau bergairah menjalani kehidupanmu, saudara? Seorang bernama Bill Gates berkata, bukan kesalahan jika engkau lahir sebagai orang miskin. Menjadi sebuah kesalahan kalau engkau mati sebagai orang miskin. Saudara. Ini satu perkataan apa, saudara? Satu perkataan yang mendorong orang untuk apa, saudara? Untuk berjuang sedemikian hebat dalam hidupnya agar dia memperoleh kekayaan, saudara. Tapi tahukah engkau, pernyataan ini sebaliknya memiliki makna yang begitu berbahaya. Kenapa, saudara? Karena dia mendorong orang untuk membanggakan kekayaannya. Membanggakan pencapaian-pencapaiannya, membanggakan kesuksesannya, sehingga hidupnya hanya bermakna karena kebanggaan pada kekayaan itu. Haruskah ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang percaya? Haruskah ini menjadi sesuatu yang menandai kebanggaan orang percaya? Saudara, sesungguhnya kebanggaan semacam ini akan menimbulkan sebuah keangkuhan yang berbahaya. Akan menimbulkan satu semangat untuk menghinakan manusia, merendahkan manusia. Apalagi kalau manusia itu berada di bawah tingkat kekayaannya jauh. Beberapa hari ini kita mendengarkan sebuah kisah dari bagaimana sekelompok orang yang menggunakan motor gede itu, saudara ya. Lalu kemudian mendominasi jalan. Mungkin sebagian saudara ya, menggas motor itu karena suara moge itu kan menggelegar. Jadi waktu digas brum itu seakan gagah sekali, saudara. Seakan membuat dia begitu bangga, saudara, menjadi pusat perhatian. Lalu kemudian saudara, waktu mereka sekelompok orang ini menggunakan jalan dan mendominasi, ada seseorang yang harus
terhempaskan ke pinggiran jalan dan hampir jatuh, saudara. Lalu orang ini coba menegur mereka, mengingatkan mereka. Karena melihat orang itu nampak terlalu jauh di bawah level dia, saudara. Itu menimbulkan suatu kemarahan dan membuat mereka tidak sungkan menganiaya orang itu. Dan ternyata tanpa mereka duga, orang itu adalah anggota TNI, saudara. Akhirnya apa? Sekarang mereka berurusan dengan hukum, saudara. Perhatikan, kebanggaan yang berlebihan pada harta kekayaan menimbulkan arogansi yang begitu luar biasa dan membuat orang melihat manusia lain itu begitu rendah, bahkan begitu hina, saudara. Menjadi sasaran aniaya yang rasanya tidak masalah kalau dianiaya. Haruskah kebanggaan orang Kristen bertumpu pada kebanggaan-kebanggaan semacam ini, saudara? Makin kaya, makin bangga. Makin kaya, makin bangga. Akhirnya, makin bangga, makin menghina, makin menganiaya manusia yang lain. Haruskah ini menjadi kebanggaan kita? Pertanyaan kita, apa yang Alkitab ajarkan mengenai kebanggaan orang percaya? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 ini, saudara ya. Ayat yang ke-7 dan ke-8 yang kita baca tadi, saudara. Dengan jelas sekali dia berkata apa, saudara? Dengan jelas sekali dia berkata bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, saudara. Sekarang menjadi apa, saudara? Sekarang ku anggap rugi karena Kristus, saudara. Bahkan ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Jika hal itu, saudara, diperbandingkan dengan Yesus. Ya katakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara perhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini sebagai kebanggaan yang selayaknya bagi kita orang percaya. Kebanggaan kita hanya satu, bangga pada Yesus Kristus, saudara. Inilah kebanggaan yang menandai seorang Kristen sebagai orang Kristen sejati, saudara. Kebanggaan di sini kita maknai sebagai kesyukuran yang luar biasa. Kesyukuran yang begitu mendalam, yang menggairahkan, yang menimbulkan semangat hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Kita bangga hanya pada Yesus saja, saudara. Mengapa bangga? Mengapa bangga hanya kepada Yesus, saudara? Saudara perhatikan, siapa kita? Siapa kita? Kita hanya orang berdosa, saudara. Tapi coba saudara perhatikan, kita orang berdosa ini justru kepada kita Ia menyatakan kasih karunia yang tidak pernah habis kita pikirkan. Betapa dalam, betapa dahsyat Allah yang maha kaya, Allah yang maha kudus dan mulia itu menyatakan anugerah kasih dan pengampunannya kepada kita orang berdosa. Bagi Paulus, ini adalah sebuah kekayaan yang luar biasa yang membuat dia sungguh-sungguh melihatnya sebagai sebuah keuntungan yang besar. Saudara perhatikan ya, pola Paulus berbicara itu, saudara. Pola untung rugi, saudara. Pola untung rugi. Yang dimaksudkan apa, saudara? Ketika dulu, sebelum dia mengenal Yesus, saudara. Sebelum dia mengenal Yesus, dia melihat ada hal-hal yang bagi dia sungguh sangat beralasan untuk dibanggakan. Apa itu, saudara? Kalau saudara perhatikan ayat 4, 5, sampai dengan ayat yang ke-6 itu, saudara ya. Dia mendaftarkan hal-hal yang dibanggakan. Yaitu disunat pada hari yang ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Orang Farisi. Mengenai kegiatan terhadap jemaat, dia seorang penganiaya jemaat. Mengenai hukum Taurat, dia sempurna. Saudara, ini adalah kriteria-kriteria yang ketika dimiliki oleh seorang Israel itu amat sangat membanggakan. Saudara, Paulus demikian membanggakan keaslian dan kemurniannya, bahkan komitmennya yang begitu kuat sebagai seorang Israel. Saudara. Itu memang sangat membanggakan bagi orang Israel. Kalau saudara perhatikan bagaimana dunia memandang Israel hari ini. Saudara, Israel itu mungkin hanya satu negara kecil. Saya pernah ke sana dan memang negara itu kecil. Tapi itu hanya terlihat kecil, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya Israel itu menguasai dunia. Saudara. Kalau saudara bicara medis,
saudara bicara ekonomi, saudara bicara pertanian, saudara bicara militer. Sesungguhnya kiblat dunia kemana? Ke Israel. Israel menjadi sesuatu yang betul-betul menentukan kemajuan dunia hari ini. Saudara. Betapa bangganya orang Israel. Negaranya, bahkan identitas kebangsaannya. Menjadi sesuatu yang dibanggakan dunia. Menjadi sesuatu yang menjadi fokus dunia. Saudara. Betapa bangganya seorang menjadi Israel. Itu yang difikirkan oleh Rasul Paulus. Saudara. Dia sangat bangga menjadi seorang Israel yang asli. Tetapi manakala kebanggaan itu diperbandingkan dengan Yesus, kebanggaan itu menjadi sampah. Kalau saudara perhatikan, dia bicara apa saudara? Dia bicara dulu merupakan keuntungan. Kata untungnya digunakan bukan hanya sekedar untung kecil saudara. Ini sebuah gain. Suatu untung yang sangat besar saudara. Suatu untung yang sangat besar. Dia mendaftarkan semua hal yang karenanya dia merasa itu sebuah keuntungan yang sangat besar. Tetapi ketika keuntungan yang sangat besar itu diperhadapkan dengan Yesus, tiba-tiba keuntungan yang besar itu menjadi sampah. Menjadi sampah. Tidak ada lagi artinya kebanggaan-kebanggaan itu dibandingkan Yesus sendiri. Yesus telah menjadi satu-satunya kebanggaan Paulus yang karenanya dia melihat segala sesuatu itu sampah. Sudah sampah yang dibicarakan di sini saudara. Sebetulnya sampah yang sangat menjijikkan. Ingin rasanya saya menunjukkan sampah yang dimaksud, tapi tidak enak saudara. Sampah yang dimaksud adalah satu sampah yang betul-betul menjijikkan, bau. Orang melihatnya mau muntah, muak saudara. Sampah ini maksud sampah yang sangat kotor, yang sangat tidak berarti, sangat tidak bermakna. Paulus mau mengatakan semua kebanggaannya dulu yang bersifat lahiriah, yang dibanggakan dunia saudara, sekarang dia anggap sungguh-sungguh memuakkan, tidak berarti, tidak bermakna. Paulus mau mengajarkan kepada kita. Inilah yang menandai kebanggaan orang percaya. Orang percaya sungguh-sungguh membanggakan Yesus. Melampaui segala sesuatu apapun yang dipikirkan dan dibanggakan dunia. Pertanyaannya, sungguhkah saudara sudah memiliki kebanggaan seperti Paulus? Apakah saudara sebagai orang percaya pernah betul-betul serius melihat kebanggaan kita? Sesungguhnya kebanggaan yang sejati. Seperti tema hari ini. Banggalah pada yang sejati. Pernahkah saudara dengan sungguh-sungguh melihat kebanggaan saya hanyalah kebanggaan pada Yesus? Kapan terakhir saudara sungguh-sungguh membanggakan betapa saudara dikasihi Tuhan? Betapa saudara disayangi Tuhan? Kapan saudara? Atau ketika saudara melihat kebanggaan kepada Yesus, lalu melihat harta kekayaan, malah saudara merasa itu tidak ada artinya. Ini sesuatu yang berarti saudara. Kalau itu yang terjadi, sungguh menyedihkan. Itu bukan tanda jemaat Tuhan yang sejati. Jemaat Tuhan yang sejati ditandai dengan apa saudara? Kebanggaan pada yang sejati. Yaitu Yesus saja. Hanya Yesus saja. Dasar seluruh kebanggaan kita hanya Yesus saja. Saya teringat seorang yang bernama Philip N.G. Chatat. Saudara. Siapa dia saudara? Philips adalah seorang yang tercatat dalam daftar 3 or 5, top 3 or top 5 terkaya di mana sudah? Di Singapura. Terkaya di Singapura. Sudah. Jangan main-main. Singapura itu berada di urutan ke-7 dalam 15 kota terkaya di dunia. Singapura itu berada di urutan ke-7 di atas daripada Dubai. Jadi Singapura ini menjadi satu kota yang penting. Dan seorang Philip Chatat ini saudara adalah seorang yang tercatat dalam top 3, top 5 terkaya di mana saudara? Di Singapura. Beberapa kali tercatat sebagai terkaya nomor 1 saudara. Saudara apa yang dia katakan? Dia katakan mengenal Yesus. Mengenal Yesus jauh lebih penting daripada memiliki uang yang banyak. Oh saudara. Coba saudara perhatikan. Inilah spirit yang menandai seorang percaya yang sejati. Inilah spirit yang menandai seorang percaya yang sejati.
Kenapa, saudara? Karena kebanggaan dunia yang berbasis pada uang yang banyak, harta yang melimpah, bukan merupakan dasar kebanggaan yang dibanggakan. Seperti Paulus, dia berkata apa? Sesungguhnya pengenalan akan Yesus menjadi sesuatu yang lebih dan jauh lebih menguntungkan daripada memiliki harta yang banyak, daripada memiliki identitas kebanggaan yang dibanggakan dunia. Ini menjadi satu koreksi yang begitu berharga buat kita. Sampai sejauh ini, sudahkah kita sungguh membanggakan hanya Yesus saja, hanya yang sejati saja? Ini bukan suatu refleksi yang sederhana. Kenapa? Karena semakin kita membanggakan Yesus, sesungguhnya semakin kita menjadi berkat. Kenapa? Karena semakin membangga Yesus, semakin kita memanusiakan manusia sebagai manusia, layaknya manusia. Yesus datang mengubah status manusia yang hina, yang berdosa, yang mau dihukum Allah, menjadi manusia yang kembali menemukan gambar dan rupa Allah yang mulia. Karya Yesus antara lain memanusiakan manusia sebagaimana layaknya manusia sebagai manusia. Maka seseorang yang membanggakan Yesus antara lain, saudara, ditandai dengan spiritnya. Yang apa, saudara? Spiritnya yang sungguh memanusiakan manusia sebagai manusia. Saya teringat Bapak gereja bernama Bapak Agustinus berkata, sebuah kebanggaan yang berlebihan dalam sejarahnya telah mengubah malaikat menjadi iblis. Malaikat menjadi iblis. Tetapi sebuah kerendahan hati yang luar biasa telah mengubah seorang yang jahat menjadi malaikat, saudara. Wah, ini perkataan yang sebetulnya menunjuk kepada diri sendiri, Bapak Agustinus. Dia dulu seorang yang begitu jahatnya luar biasa, saudara. Tapi perjumpaannya dengan Yesus sudah mengubah orang yang jahat ini menjadi malaikat yang merupakan Bapak gereja yang penting dalam sejarah gereja, saudara. Dia mau bicara apa? Manakala engkau membanggakan Yesus, engkau akan menjadi berkat yang besar. Engkau akan memanusiakan manusia selayaknya manusia sebagai manusia. Kenapa banyak orang Kristen tidak menjadi berkat? Karena dia terlalu membanggakan harta kekayaan. Dia telah berubah dari iblis, dari malaikat menjadi iblis. Padahal Yesus mengubah kita dari seorang yang jahat menjadi layaknya seperti malaikat. Maksudnya menjadi berkat yang besar. Kebanggaan kita menentukan apakah kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat atau menjadi kutuk. Ini menjadi refleksi yang mahal dan penting buat kita. Paulus juga mengingatkan kita, saudara. Rasul Paulus juga mengingatkan kita. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, saudara. Di sini penekanan Paulus pada yang palsu itu, saudara. Yang palsu, saudara. Ini menolong kita untuk mengerti. Hati-hati sebagai orang percaya. Jangan sampai kita terjebak pada kebanggaan-kebanggaan yang palsu, saudara. Paulus menggunakan bahasa yang ekstrim. Hati-hati terhadap anjing-anjing, saudara. Terhadap pengajar-pengajar yang palsu. Agar orang percaya betul-betul memperhatikan potensi betapa memungkinkan orang percaya terjebak pada kebanggaan-kebanggaan yang palsu yang membuat dia tidak dikenal sebagai umat Tuhan yang seharusnya. Saudara, firman Tuhan hari ini sangat kuat, saudara. Mempertanyakan apa yang kau banggakan. Mempertanyakan bagaimana keberadaanmu sudah menjadi berkat atau tidak, saudara. Dengan demikian, kita diajak untuk sekali lagi memikirkan. Sekali lagi memikirkan. Sudahkah kita memiliki kebanggaan pada yang sejati? Hanya Yesus saja. Saya ingin menutup renungan ini dengan sekali lagi mengutip penyampaian daripada Bapak Philips. Bapak Philips berkata, tidak ada lagi aku yang paling penting. Aku yang paling baik. Atau tidak ada lagi segala sesuatu itu baik. Segala sesuatu tidak lebih baik daripada Yesus. Tidak ada lagi aku yang penting atau segala sesuatu yang baik. Tanpa Yesus tidak ada yang penting. Oh, saudara perhatikan. Ungkapan dia seperti Rasul Paulus. Ungkapan dia seperti Rasul Paulus. Hanya Yesus yang menjadi pusat hidup kita. Saudara. Hanya Yesus yang menjadi pusat hidup kita.
Kenapa saudara? Kenapa bisa seperti itu? Karena ayat 10 berkata, yang aku inginkan, satu-satunya aku inginkan itu mengenal Yesus. Semangat untuk mengenal Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. Itulah dasar yang membuat orang bisa melihat itu sebagai pusat. Yang bisa membuat orang melihat Yesus satu-satunya kebanggaan. Saudara, kenapa engkau mungkin tidak memiliki kebanggaan pada Yesus? Atau engkau melihat ada orang Kristen yang tidak memiliki kebanggaan pada Yesus. Sebaliknya punya kebanggaan yang begitu hebat kepada harta kekayaan. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya tidak ada hati yang mau mengenal Yesus dengan lebih serius. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini mengajak kita dan mempertanyakan kepada kita. Sudahkah engkau memiliki hati yang mau mengenal Yesus? Yang mau mencari dia? Yang mau menjadi serupa dengan dia? Sesungguhnya jika kita umat Tuhan yang sejati, seperti kata Yesus, umatku mengenal suaraku. Umatku datang kepadaku, saudara. Seharusnya ini yang menandai semangat kita. Kita mau mengenal dia, kita mau datang kepada dia. Dan dengan demikian, kebanggaan kita, satu-satunya yang menandai semangat hidup kita, yang menandai keberartian kita sebagai manusia, adalah Jesus only. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja, saudara. Adakah Yesus sudah menjadi pusat bagi hidup? Adakah Yesus sudah menjadi tujuan yang penting bagimu? Adakah engkau sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat di mana engkau berada? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sekali lagi menegaskan, mendefinisikan, banggalah hanya pada yang sejati. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kiranya kita makin semangat untuk membanggakan Yesus dan makin semangat menjadi berkat bagi dunia, khususnya di masa yang sulit ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang menolong kami melihat, yang menolong kami kembali merefleksi diri kami, kembali mengkritisi diri kami bahkan. Jika kami tidak memiliki kebanggaan yang sejati kepadamu Tuhan, sesungguhnya kami hari ini ditegur firman-Mu. Agar kami sebagai orang percaya, kebanggaan kami ditandai pada kebanggaan hanya Yesus saja. Tuhan tolong kami. Mungkin banyak kali hidup kami sudah tidak menjadi berkat. Banyak kali hidup kami justru menjadi satu yang menyedihkan. Kenapa? Karena kami tidak memiliki kebanggaan pada Yesus. Hari ini Tuhan, firman-Mu mau mengajak kami seperti Paulus. Kebanggaan kami hanya pada Yesus. Pusat hidup kami hanya Yesus saja. Itulah yang menandai kesejatian kami sebagai umat yang Kau tebus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan ini saudara. Kiranya memberkati dan menguatkan kita. Sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, terima kasih kepada hambanya Pendeta Victor Pamusu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer melalui rekening bank yang sudah tertera dan bisa juga melalui QRIS yang melalui scan barcode yang ada. Baik, mari kita memberi dengan sukacita. Dan kita menaikkan pujian mau hitung berkat Tuhan satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, yang kami rasakan, yang kami nikmati Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kami. Bersyukur buat setiap jemaat-Mu, umat-Mu, yang boleh memberi dengan sukacita pada hari ini. Tuhan yang memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, bahkan pendidikan dari anak-anak muda. Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, biarlah persembahan ini juga boleh dipakai bagi hormat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta 22 November 2020. Yang pertama, bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta, dapat melihat syarat dan ketentuannya melalui akun Instagram Sinode GKJ, yaitu Sinode_Gereja_Kristen_Jakarta. Dan yang kedua, untuk kelas SMK, saya murid Kristus. Bagi jemaat yang telah menyelesaikan kelas SMK 2, dapat melanjutkan mengikuti kelas SMK 3 yang akan dimulai pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 secara online. Silakan segera daftarkan diri Anda ke sekretariat gereja lokal masing-masing. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 26 November 2020 jam 7 malam dengan tema penghambat berbuah bagi Kristus, yaitu keinginan daging bagian 1. Peserta room 1 dilayani oleh Pendeta Elisa Istianto, peserta room 2 dilayani oleh Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Demikianlah Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengajak kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan doksologi dan untuk doa berkat kami akan persilakan untuk Pendeta Ang Cumiao yang memimpinnya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk kembali, ambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.